Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang perkembangan asuransi syariah dan regulasi asuransi syariah di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Bayu Nafiul Akram sebagai moderator, dan teman-teman saya Leli Saadah, Rita Meliah, Murtiana Pungki, Marani Valenika, dan Isnin Husna sebagai pemateri. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri. Saya akan membacakan pengertian dari asuransi. Asuransi terambil dari kata Belanda yaitu assurantie dan dari bahasa Inggris yaitu insurance yang artinya menanggung. Menanggung di sini artinya menanggung suatu kerugian yang terjadi. Sementara dalam bahasa Arab diambil dari kata amanu yang artinya aman, yaitu berkenaan dengan ketenangan jiwa dan meniadakan rasa takut. Sedangkan di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 yang artinya perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, dan lain-lain. Sementara menurut DSN, yang dimaksud dengan asuransi syariah atau takmin, takaful, dan tadamu adalah suatu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian atau untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad pengikat yang sesuai dengan syariah. Pengembangan asuransi syariah di Indonesia. Usaha asuransi syariah di Indonesia tidak bisa lepas dari keberadaan usaha asuransi konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujud usaha asuransi syariah, sudah terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang telah lama berkembang. Bersamaan beroperasinya bank syariah, maka diperlukan kehadiran jasa asuransi syariah juga. Berdasarkan pemikiran tersebut, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI pada tanggal 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abadi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia BMI dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi takaful. Dari tiga lembaga ini membentuk tim pembentukan asuransi takaful Indonesia atau TEPATI yang dipimpin oleh Direktur Utama PT Syariah Takaful Indonesia STI Rahmat Saleh. Sebagai langkah awal, 5 orang anggota TEPATI melakukan studi banding ke Malaysia pada September 1993. Malaysia merupakan negara ASEAN pertama yang menerapkan asuransi dengan prinsip syariah. Setelah asuransi takaful dibuka, berbagai perusahaan asuransi pun menyadari cukup besarnya potensi bisnis asuransi syariah di Indonesia. Hal tersebut kemudian mendorong berbagai perusahaan rame-rame masuk bisnis asuransi syariah, diantaranya dilakukan dengan langsung mendirikan perusahaan asuransi syariah penuh maupun membuka divisi atau cabang asuransi syariah. Strategi pengembangan bisnis asuransi syariah melalui pendirian perusahaan dilakukan oleh Asuransi Syariah Mubarokah yang bergerak pada bisnis asuransi jiwa syariah. Sedangkan strategi pengembangan bisnis melalui pembukaan divisi atau cabang asuransi syariah dilakukan sebagian besar perusahaan asuransi antara lain PT MAA Life Assurance, PT MAA General Assurance, PT Great Eastern Life Indonesia, PT Asuransi Triprakarta, PT AJB Bumi Putra 1912 dan PT Asuransi Jiwa BRI Life Sejahtera. Bahkan jumlah pemain asuransi besar dunia pun turut tertarik masuk dalam bisnis asuransi syariah di Indonesia. Mereka menilai Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia merupakan potensi pengembangan bisnis cukup besar yang tidak dapat diabaikan.
Di antara perusahaan asuransi global yang masuk dalam bisnis asuransi syariah Indonesia adalah PT Assurance Allianz Life Indonesia dan PT Prudential Life Assurance. Saat ini Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah operator asuransi syariah cukup banyak di dunia. Berdasarkan data Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), terdapat 49 pemain asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi syariah, 3 reksuran syariah, dan 6 broker asuransi dan reusan syariah, di mana perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai perusahaan asuransi syariah ada 3, yaitu asuran takaful keluarga, asuran takaful umum, asuran mubarokah. Data Departemen Keuangan menunjukkan market share asuransi syariah pada tahun 2001 baru mencapai 0,3% dari total premi asuransi nasional. Di bidang aturan hukum, saat ini sedang digodok aturan khusus mengenai asuransi syariah yang diharapkan dapat memberi dampak yang signifikan sebagaimana dampak dari UU Perbankan tahun 1998. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia telah menunjukkan situasi yang positif dan pesat, baik dari perusahaan asuransi domestik maupun perusahaan asuransi luar negeri, di mana hampir seluruhnya telah memiliki produk asuransi syariah. Hingga kuartal ketiga 2012, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah berjumlah 46 perusahaan. Premi asuransi syariah pun tercatat mengalami perkembangan yang sangat positif, meski market share kontribusi asuransi syariah hanya 3,96% terhadap total asuransi. Total premi bruto asuransi syariah dan reasuransi syariah nasional tercatat 4.529,5 miliar rupiah. Pada tahun 2015 sampai 2017, perkembangan asuransi syariah di Indonesia tercatat memiliki pertumbuhan sampai dengan 2 digit, 18,58% pada tahun 2015 dan 25,25% pada tahun 2016. Pada tahun 2017, persentasenya berada di angka 21,96%, namun menurun drastis pada tahun 2018 menjadi 3,44%. Untuk tahun 2019 sendiri, perkembangan asuransi syariah di Indonesia hanya mencapai 8,44% saja. Hal ini sebenarnya tidak menunjukkan bahwa terjadi kenaikan klaim dari risiko asuransi, melainkan pencairan atau donation dari produk asuransi unit link yang meningkat. Asuransi jenis ini pun memegang porsi paling besar dibanding yang lainnya, sehingga pengaruhnya pun besar, yaitu 74,88% polis asuransi syariah dikuasai jenis asuransi unit link. Sampai dengan tahun 2020 pun industri asuransi syariah belum dikategorikan sebagai industri yang dewasa. Ini disebabkan belum tercapainya agenda pemisahan unit syariah sebelum 17 Oktober 2020. Oleh karena itu, industri asuransi syariah masih membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak, mulai dari pemegang saham, induk konvensional, pelaku pemerintah, dan juga regulator. Dengan diharapkan adanya relaksasi kebijakan dari pemerintah ataupun komitmen keberpihakan dalam menjaga mata rantai industri syariah. C. Regulasi asuransi syariah di Indonesia. Perkembangan industri asuransi syariah juga terjadi di Indonesia. Pertumbuhan asuransi syariah didukung oleh ketentuan regulasi yang menjamin kepastian hukum kegiatan asuransi syariah. Ketentuan hukum yang mengatur asuransi syariah antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 421/KMK-06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris perusahaan perasuransian. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK-06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK-06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang pemeriksaan perusahaan perasuransian. 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK-06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK-06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang perizinan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Di tingkat undang-undang sebagaimana disebut di atas, dasar hukum bagi usaha perasuransian adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Undang-undang ini tidak memadai jika dijadikan sebagai dasar hukum bagi usaha perasuransian yang berdasarkan prinsip syariah kecuali dari segi kelembagaannya. Untuk itu, regulasi bagi bisnis asuransi umum berdasarkan prinsip syariah. Dasar pijakan awalnya berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, dan kemudian setelah itu muncullah peraturan perundang-undangan berupa Keputusan Menteri Keuangan atau KMK, serta lebih teknis lagi berupa Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan atau DJLK, di mana di dalamnya telah memasukkan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, asuransi sebagai lembaga keuangan bukan bank juga menerapkan prinsip syariah dalam operasional usahanya. Konsep asuransi konvensional yang menekankan pada pengalihan resiko atau risk transferring agar sesuai dengan prinsip syariah perlu diubah menjadi pembagian resiko atau risk sharing berdasarkan prinsip tolong-menolong atau ta'awuniyah dan menghilangkan adanya unsur yang dilarang dalam Islam berupa maghrib. Secara umum, perihal asuransi syariah ini mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi bisnis atau tijaroh dan fungsi sosial atau tabaruk. Untuk fungsi tijaroh, maka para pihak dapat menerapkan akad mudharabah, mushtarakah, dan akad wakalah bil ujrah. Sedangkan untuk fungsi tabaruk, para pihak dapat menerapkan akad-akad tabaruk yang merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Adapun pengertian tabaruk sendiri adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial ansih. Mengenai asuransi syariah ini, dalam Fatwa DSN MUI nomor 21/DSN MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, dikatakan bahwa asuransi syariah atau takmin atau takful atau takdamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Akad atau perjanjian yang menjadi dasar bagi setiap transaksi termasuk dalam asuransi atau yang lazim disebut dengan polis dalam hal ini harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk itu, maka dalam pembuatan polis asuransi dapat menerapkan akad-akad tradisional Islam, baik itu akad tijaroh maupun akad tabaruk. Dalam Fatwa DSN MUI nomor 21/DSN MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung gharar atau penipuan, maisir atau perjudian, riba, zulm atau penganiayaan, riswah atau suap, barang haram, dan maksiat. Secara faktual, operasional asuransi syariah selain dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan ketentuan Fatwa DSN MUI di atas,
secara teknis diatur dalam beberapa KMK, yaitu KMK nomor 422 KMK .06/2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dan KMK nomor 426 KMK .06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Selanjutnya, mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah secara teknis telah diatur dalam KMK nomor 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Adapun ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam pasal 15-18 mengenai kekayaan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah. Perbedaannya dengan asuransi konvensional adalah terletak pada akad atau perjanjian yang digunakan dalam pengelolaan premi yang terkumpul, serta manfaat asuransi yang akan diperoleh para peserta asuransi yang bersangkutan. Selanjutnya, modus operandi pendirian asuransi syariah di Indonesia dilakukan melalui 4 bentuk. Yang pertama, pendirian baru. Yang kedua, konversi dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi konvensional. Yang ketiga, pendirian kantor cabang baru dengan prinsip syariah oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi konvensional. Berikutnya, yang terakhir, konversi kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi konvensional. Jadi, untuk pendirian baru tidak terlalu banyak masalah yang dihadapi, terutama terkait dengan nasabah. Sedangkan untuk konversi ada ketentuan yang harus dipenuhi, menyangkut kesediaan pemegang polis. Berikut adalah ketentuan khusus konversi. Yang pertama, tidak merugikan tertanggung atau pemegang polis. Yang kedua, memberitahukan konversi tersebut kepada setiap pemegang polis. Yang ketiga, memindahkan portofolio pertanggungan ke PA konvensional lain atau membayarkan nilai tunai pertanggungan bagi tertanggung atau pemegang polis yang tidak bersedia menjadi tertanggung atau pemegang polis dari PA dengan prinsip syariah. Baik pendirian baru maupun konversi atau perusahaan asuransi syariah dapat beroperasi apabila mendapat izin usaha dari Departemen Keuangan. Izin usaha itu diberikan setelah pengajuan pendirian atau konversi memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yakni yang pertama, maksud dan tujuan di dalam anggaran dasar perusahaan. Yang kedua, memiliki tenaga ahli. Yang ketiga, memiliki dewan pengawas syariah perusahaan. Yang keempat, memenuhi minimal modal di store atau minimal modal kerja. Yang kelima, tingkat solvabilitas. Yang keenam, tidak sedang dalam pengenaan sanksi administratif. Yang ketujuh, persyaratan-persyaratan lainnya, sebagaimana halnya persyaratan dalam pembukaan kantor cabang konvensional. Yang terakhir, untuk mendukung perkembangan asuransi syariah di Indonesia, DSN pada tahun 2001 mengeluarkan fatwa nomor 21-DSN-MUI-X-2001 tentang pedoman umum asuransi syariah yang menjadi acuan dari sisi syariah dalam penyelenggaraan kegiatan asuransi syariah di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan di WhatsApp grup. Sekian dari kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.